Mantan pejabat Ditjen Pajak yang juga menjadi terdakwa penganiayaan terhadap David Ozora, Mario Dandi, menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa 6 Juni 2023. Kami kasih waktu 5 menit ya. Jaksa menyebut Mario Dandi didakwa melakukan penganiayaan berat berencana pada Februari 2023 lalu, hingga membuat David Ozora dirawat di rumah sakit setidaknya selama 53 hari. Pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di perumahan Green Permata, Jalan Swadharaya, Kelurahan Uli Jami, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk mengadili sebagai orang yang turut serta melakukan kejahatan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka-luka berat yang dilakukan dengan cara-cara yang sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primer di atas. Mario Dandi tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan ini. Selain Mario Dandi, terdakwa penganiayaan lainnya, Shane Lucas, juga menjalani sidang perdana. Shane didakwa melakukan penganiayaan berencana terhadap David Ozora. Shane Lucas terancam hukuman paling lama 12 tahun penjara. Dalam dakwaan, Shane Lucas disebut turut merencanakan penganiayaan berat bersama dengan Mario Dandi. Shane diduga berperan sebagai perekam tindakan penganiayaan. Jaksa juga menyebut Shane membiarkan tindakan kekerasan Mario kepada David Ozora. Bahwa terdakwa Shane Lucas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2023 bertempat di perumahan Green Permata Jalan Swadharaya, Kelurahan Ulu Jami atau setidak-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk mengadili sebagai orang yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan kepada saksi Mario Dandi Satrio alias Dandi untuk melakukan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu. Ayah David Ozora yang hadir dalam persidangan juga memaparkan kondisi David Ozora. Kondisi David saat ini masih jauh dari kondisi sembuh total akibat penganiayaan berat. Menurut sang ayah, Jonathan Latumahina, David hanya bisa berjalan maksimal 6 menit dan mengalami amnesia, sehingga belum bisa mengingat semua orang, termasuk membedakan warna. Selanjutnya, pihak keluarga David Ozora akan menjadi saksi dalam persidangan Mario Dandi dan Shane Lucas. Tim Liputan, Kompas TV. Mario Dandi dan Shane Lucas telah didakwa melakukan penganiayaan berat berencana terhadap David Ozora. Jaksa penuntut umum menyebut terdakwa Shane Lucas terlibat dalam penganiayaan dan disebut membiarkan tindakan kekerasan terhadap David. Apa hukuman yang mengancam para terdakwa dan apa tanggapan dari keluarga David atas sidang perdana Mario dan Shane? Kami akan membahasnya bersama kuasa hukum dari David Ozora, ada Mas Sunoto Dwi Yulianto, dan juga bergabung bersama kami ada pakar hukum pidana Bang Jamin Ginting. Selamat pagi Bang Jamin, selamat pagi Mas Sunoto. Selamat pagi Bang Timothy. Dan semoga nanti bisa bergabung juga bersama kami dari tim pengacara lainnya yang terkait dalam kasus ini. Salah satunya yang kami coba hubungi namun masih belum mendapatkan tanggapan adalah dari tim penasihat hukum Mario Dandi secara khususnya, sehingga tidak akan bergabung bersama kami karena belum menanggapi undangan kami hingga saat ini. Saya ke Mas Noto, menanggapi dakwaan yang sudah dibacakan, apa tanggapan dari pihak keluarga, terutama juga apa poin yang dikatakan oleh ayah dari David bahwa ada sesuatu yang sangat krusial yang tidak terdapat dalam dakwaan ini, Mas Noto? Iya, pertama dari sisi dakwaan, tanggapan dari kami selaku kuasa hukum keluarga korban ya, secara umum dakwaan itu sudah cukup baik, lengkap dan terperinci ya, Mas Timothy. Namun ada beberapa catatan-catatan kita, ini juga yang menjadi catatan pihak keluarga, khususnya ayah korban, bahwa ada hal-hal yang masih belum lengkap, khususnya berkaitan dengan adanya ancaman
tembak-menembak karena ada beberapa kali ancaman menurut ayah korban, ada 3 kali yang bisa kami buktikan, baik itu melalui telepon dan juga melalui chat WhatsApp begitu dari saudara Mario kepada korban. Nah, ancaman Ini tembak ancaman itu untuk menembak korban gitu maksudnya, Pak? iya, Oke. diancam untuk mengakui hal-hal yang memang tidak pernah terjadi. Nah, catatan berikutnya juga saya pikir masih ada hal-hal yang sebetulnya ini masih keterangan sepihak dari para pelaku terkait dengan adanya persetubuhan. Ini masih diulang-ulang juga, padahal di dalam perkara anak AG itu sudah terbukti tidak ada persetubuhan gitu ataupun pencabulan dari korban kepada anak AG, tapi ternyata masih juga digunakan. Itu yang kami sayangkan. Terkait dengan penerapan pasal, kami mengapresiasi penggunaan 355 ayat 1 dan 353 ayat 2 ya. Serta men-take down atau menghilangkan 351 dan 354. Penggunaan 355 ayat 1 dan 353 ayat 2. Dihilangkannya 351 dan 354 itu kita mengapresiasi, tapi disayangkan juga masih ada undang-undang perlindungan anak dalam perkara ini gitu. Pasal 76 C juga pasal 80. Nah, ini yang menurut kami sebetulnya tidak perlu karena dalam perkara anak AG saja yang terbukti 355 ayat 1. Begitu kira-kira untuk sementara tanggapannya. Oke. Apa yang terkait dengan pasal 76C tersebut, apa dampak terhadap kasus ini yang Anda antisipasi? Ya, menurut kami pasal 76C ini satu, korbannya untuk anak dan pelakunya juga anak begitu ya. Nah, bahkan dalam perkara AG saja yang pelakunya anak AG itu yang terbukti 355 ayat 1. Bukan Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi untuk pelaku yang sudah dewasa seperti Mario dan Shane, ya saya pikir lebih tidak tepat lagi penggunaan pasal 76 C ini di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi sebetulnya menurut kami sudah cukup 2 saja, 355 dan 353 begitu. Apakah karena dapat memperingan hukuman atau bagaimana? Iya, karena secara ancaman hukuman jelas di Undang-Undang Perlindungan Anak lebih ringan begitu. Karena di 355 kan ancamannya 12 tahun, 353 7 tahun gitu untuk luka berat. Oke, saya mau ke Bang Jamin. Mungkin terkait dengan hal tersebut, Bang Jamin, bagaimana analisa Anda? Apakah memang kalau dibuka di dalam dakwaan ada pasal lain yang terbuka selain pasal 355 yang tadi disambut positif oleh keluarga? Apakah ini memang membuka kemungkinan hukuman lebih ringan kalau memang akhirnya putusan berdasarkan pasal 76C bukan 355, atau bagaimana sebenarnya dalam perjalanan peradilannya nanti? Benarkah ini ruang untuk memberikan hukuman lebih ringan? Ya, makasih, selamat pagi dengan tidak mengurangi hormat pada korban ya. Jadi dalam konteks surat dakwaan itu kan dibuat secara alternatif ya. Jadi kalau pembuktian 355 hukumannya lebih besar atau lebih tinggi, 353 lebih rendah, dan lebih rendah lagi di pasal 76C. Tetapi kita harus perhatikan pasal-pasal ini adalah tindak pidana material ya. Jadi tindak pidana material itu artinya yang dipidana itu bukan perbuatannya, tetapi akibat dari suatu perbuatan. Nah, akibat suatu perbuatan itulah yang akan menentukan apakah dia pakai 353, pakai 355 atau 76. Nah, selain itu harus dibuktikan juga tentang perencanaannya. Ada tidak perencanaan yang dilakukan dalam melakukan tindak pidana itu. Nah, ini semua pasalnya yang perencanaan itu hanya ada di pasal 355 dan 353. Sedangkan di pasal 76C itu tidak disebutkan. Yang dibilang bahwasanya pelakunya anak, korbannya anak, dan bentuknya adalah kekerasan seperti itu. Nah, jadi Bang Jamin, berarti kalau 76 itu memang harus pelakunya juga anak kah atau bisa dewasa kepada anak? 76C. Nah, ini masuk Undang-Undang Perlindungan Anak. Tentu
pelakunya anak dan korbannya anak begitu ya. Jadi kan konsepnya kan undang-undang perlindungan anak. Jadi nggak mungkin dia masuk undang-undang perlindungan anak itu korbannya anak. Sementara kan korbannya, ya ini korbannya anak tapi pelakunya orang dewasa kan begitu. Nah, tidakkah kalau begitu seharusnya tidak mungkin masuk ke dalam kategori 76C karena kita tahu usia dari yang didakwa pelaku ini sendiri sudah 20 tahun? Ya, nah dalam konteks ini bisa aja artinya pelakunya orang dewasa, korbannya anak. Tetapi kan itu kan konsep yang seperti ini sudah dipatahkan dengan putusan anak yang berhubungan dengan hukum AG ya. AG itu kan diputuskan dia dengan pasal 355 padahal kan dia anak, korbannya anak. Tapi konsepnya kan dia pasal 55 ya. Dia adalah penyerta dari suatu tindak pidana ini. Begitu. Nah, jadi ada sedikit perbedaan ini harusnya ya kalau menurut saya dipisahkan antara si Mario dan Lukas ya. Shane Lucas ini ya, Shane Lucas ini. Karena apa? Kalau kita lihat Shane Lucas, saya kurang sependapat dengan dia menyediakan sarana atau prasarana atau bersama-sama. Karena Shane Lucas ini kan dia cuma diajak lalu dia memvideokan begitu apa yang sedang dilakukan begitu. Jadi tidak ada niat kehendak aktif daripada orang ini untuk keinginannya tercapai seperti apa yang dimaksud oleh Mario. Bahkan Mario menurut saya itu seketika dia melakukan itu karena rasa emosi, tahulah gejolak ya. Nah itu bisa saja nanti menjadi pembelaan daripada penasihat hukumnya begitu. Makanya saya pikir Mario Shane ini harusnya pasalnya terpisah begitu. Jangan pakai pasal yang 355, tapi dia lebih cenderung 531 contohnya. Membiarkan orang dalam keadaan maut, bahaya, tapi dia punya kemampuan, tapi tidak menolong, begitu. Nah, harusnya seperti itu pasalnya, bukan pasal yang mempunyai keinginan untuk melakukan perbuatan itu. Nah, ini jadi harus membedakan antara apa yang dilakukan dengan niatan untuk melakukannya, latar belakang untuk melakukannya itu bisakah dibedakan dalam peradilan nanti? Bisa. Apalagi kalau Shane ini sudah kita ketahui dikenakan pasal, ya justru ada 3 dakwaan terhadap Shane ini. Ya itu kan baru dakwaan Mas Timothy ya. Artinya dakwaan jaksa biar aja dia membuktikan seperti apa yang mau didakwakannya. Tetapi kewajiban dari penasihat hukum, khususnya Mario dan juga Shane, harus membuktikan pertama, tadi sudah disebutkan, adanya perbuatan materialnya apakah Shane luka berat sekarang atau tidak luka, atau cacat tetap atau tidak cacat tetap. Yang kedua adalah apakah ada perencanaan atau tidak ada perencanaan melakukan tindak pidana tersebut. Nah itulah yang harus dibuktikan. Kalau makanya saya katakan ketuntutan Shane Lucas tadi, dia ada nggak niat bersama-sama berangkat bersama, menyiapkan alat sama-sama, mempunyai keinginan sama, atau dia cuma ada dalam posisi yang salah pada tempat yang salah dan waktu yang salah. Nah itu kan berbeda ya, itu artinya dia pasal pemidananya juga berbeda begitu Mas Tim. Nah mungkin menanggapi sudah bergabung juga bersama kami pengacara dari Shane Lucas, ada Pak Happy Xiaoming. Selamat pagi Pak Happy. Selamat pagi Mas Timothy. Pagi Pak Happy, terima kasih sudah bergabung. Pak Happy, saya ingin tahu dulu tanggapan pasca pembacaan kemarin, kita sempat berbicara namun belum ada dakwaan. Pasca pembacaan dakwaan, tentunya ini berbeda dengan apa yang diinginkan yang sudah Anda gambarkan kemarin. Bahkan Shane, kalau saya mungkin boleh dikoreksi, seingat saya pernah dikatakan juga Pak Happy bahwa seharusnya memang lepas dari semua dakwaan gitu. Tapi ya kita lihatlah dalam sidang kemarin akhirnya didakwa, ada 3 dakwaan terhadap Shane. Tanggapannya bagaimana Pak Happy? Ya, terima kasih. Kembali kami selaku tim, saya selaku koordinator tim PHSN, setelah kami juga mendengarkan dakwaan kemarin, walaupun itu ya namanya dakwaan, itu adalah hak dan wewenang daripada kejaksaan, jaksa JPU. Tapi kami juga termasuk ya surprise juga ya, terkejut juga ya, yang didakwakan kepada klien kami asal yang sudah sama-sama kita ketahui ya, pasal 355 ya, ada pasal kombinasi itu yang menurut kami juga
ya itu kurang tepat. Kurang tepat ya. Karena peran klien kami juga kembali kami katakan, peran klien kami itu sebatas memvideokan. Ya, yang lebih tepat ya adalah yang lebih tepat. Ini kan bicara soal dakwaan ya. Nanti terbukti atau tidak kan itu berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang akan terungkap. Ya, yang lebih pantas adalah, yang lebih tepat adalah menurut kami adalah 76C. Ya, walaupun itu yang jadi tidak ada, bukan pasal-pasal yang sama diberlakukan kepada Mario Dendi. Mario, ya itu. Kami kembali lagi, ini kan pertanggungjawaban pidana itu kan adalah apa yang dilakukan oleh barang siapa atau setiap orang, ya siapa. Jadi klien kami itu dia tidak ada ikut merencanakan, karena dia tiba-tiba aja dia ditelepon, dan juga sudah dia menolak beberapa kali, tapi dia dipaksa datang si Mario datang menjemput dia. Jadi dia di bawah tekanan, kembali kami katakan dia di bawah tekanan, sosiologis dan psikologisnya dan keadaannya. Jadi kembali kami katakan seperti itu, Bung Timothy. Pak Epi, saya mau menanyakan terkait dengan permintaan pemisahan penahanan dengan Mario Dendi. Ini pada saat dikabulkan oleh hakim, ini disambut dengan sangat baik. Seperti lega begitu saya menangkapnya, bahkan dengan tepuk tangan pada saat hakim mengabulkan begitu. Apa sebenarnya tekanan-tekanan yang terjadi terhadap Shane, khususnya mungkin apakah itu dari Mario Dendi kah atau ada pihak lain yang melakukan penekanan tersebut? Pertama, yang jelas ya kalau kita urut bahwa pengaruh itu atau keadaan-keadaan fakta yang perlu kami antisipasi, ya bahwa sebelum dipindahkan, sebelum tahap 2, itu beberapa waktu sebelum tahap 2 itu ada memang itu yang fakta yang kejadian yang dialami oleh bapaknya Sen, ayahnya Sen itu, ada pihak-pihak orang yang mau mempengaruhi si Sen ini dengan apa yang tujuannya kita tidak mengetahui, karena tidak ketangkap orang itu oleh ayahnya Sen. Jadi dia datang, orang ini datang ya waktu itu mau mengaku-ngaku, dia mengaku-ngaku dari satu lembaga ya mau memberikan bantuan uang ya 1,5 juta dan handphone kepada Sen. Dia datang ke Tati, ke rumah tahanan dan titipan Polda, dan oleh Tati itu dikonfirmasi kepada Sen. Sen bilang, itu saya nggak kenal orang itu, nggak kenal, dan dikembalikanlah itu benda yang mau, uang dan HP yang mau diserahkan itu. Dan saya salut kepada orang Tati itu, petugas Tati itu, dia nggak menerima itu, dan dia kembalikan orang itu. Itu dikembalikannya yang faktanya begini loh, yang datang besoknya lagi, yang datang itu orang lain. Tujuan yang sama. Orang maksudnya mengambil handphone itu kan dikembalikan nih handphone sama kan nggak mau terima. Yang datang itu bukan orang yang sama ya. Orang sama orang yang lain lagi gitu loh. Tapi adakah Pak Happy, tekanan yang berasal dari Mario Dendi sendiri? Sampai harus diminta pemisahan tahanannya begitu. Ini kan kalau diminta agar tidak satu tahanan dengan Mario Dendi, hanya menjadi apakah memang ada entah intimidasi kah, entah ajakan apakah yang datang dari Mario Dendi sendiri sehingga Shane meminta untuk pindah tahanan? Jadi kembali lagi kan, kalau tekanan itu kan tidak mesti fisik, ya. Tekanan itu tidak ada fisik, tapi adalah psikis ya. Dan juga pengaruh, ya mindset ya pikirannya.
Jadi klien kami ini seperti yang kami katakan itu adalah orang baik, gampang bergaul. Jadi dia itu apapun yang dibilang orang, yang dia kalau sudah berteman, dia akan menerima apa-apa yang disampaikan oleh siapapun itu. Apalagi dengan mereka digabung. Jadi saya selalu katakan kepada Sen, kamu dalam kondisi posisi sekarang ini, ya supaya kamu kan sudah berjanji, saya bilang dia sudah berjanji akan mengungkapkan kebenaran fakta-fakta yang sebenarnya di pengadilan. Kamu masih sama dengan Mario, ya masih sama. Terus apa? Ya Mario masih kami selalu berbincang soal ini, ya cuma dia fisik tidak. Tapi saya tidak akan mengungkapkan karena ini nanti itu sudah masuk pokok perkara itu, Bung Timothy. Oke. Ya, jadi kami sama. Tapi yang sebelumnya juga waktu di Polsek Pasanggerahan, klien kami juga sudah dipengaruhi oleh orang tua Mario dan Mario. Ya, waktu itu dia mengatakan orang tua Mario dan Mario juga, orang tua Mario mengatakan kepada Mario bahwa Sen, kamu jangan ungkapkan apa yang sebenarnya kesaksianmu karena nanti bapak saya bisa mengatasinya, ya istilahnya dia membereskannya gitu. Itu pernah dijanjikan oleh Mario gitu ya? Dikatakan oleh ayahnya Sen, ayahnya Mario kepada Mario pada saat itu masih di Polsek Pasanggerahan. Oke. Pasca ditangkap itu 1 hari pas ada ditangkap itu malam. Ini baru-baru setelah penangkapan. Oke, kita jeda sebentar dan kami akan kembali lagi melanjutkan perbincangan ini usai jeda. Tetap di Sapa Indonesia Pagi.